Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Fairoh dari Akuntansi 2016 Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Daerah di Kabupaten 50 Kota. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Andas Rinaldi Munaf, AK MM CPA CA ASEAN CPA, dan juga dosen penelaah yang akan menelaah skripsi saya. Pada presentasi kali ini terdapat 5 topik pembahasan, yaitu yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, dan bab 5 penutup. Baiklah, selanjutnya masuk pada bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang berisi informasi yang relevan dengan transaksi pada posisi keuangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait selama satu periode pelaporan. Nah, laporan keuangan daerah ini sendiri dari segi kualitas sudah menjadi permasalahan yang perlu untuk diuji sehubungan dengan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. Pemerintah selalu berusaha untuk memperbaiki tata kelola keuangan sebaik mungkin, yaitu dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. Dan salah satu cara pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi itu adalah dengan menerapkan standar akuntansi pemerintah atau SAP, di mana SAP ini berguna sebagai pedoman untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Maka pemerintah membuat peraturan untuk mengatur dan mengelola laporan keuangan, yaitu dengan menerapkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, yaitu menggantikan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005, yaitu tentang standar akuntansi pemerintah. Pemerintah menerapkan akuntansi berbasis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Standar akuntansi pemerintah atau SAP berbasis akrual sangat bisa untuk membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan pemerintah. Karena dengan adanya informasi berbasis akrual, maka pemerintah bisa menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi yang sebenarnya. Karena dengan menggunakan basis akrual, maka akan terlihat secara jelas akuntabilitas pemerintah dalam penggunaan sumber daya dan juga memberikan sarana bagi pengguna laporan untuk melakukan evaluasi terhadap laporan posisi keuangan daerah itu sendiri. Berdasarkan latar belakang ini, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap akuntabilitas dan transparansi pada laporan keuangan daerah di Kabupaten 50 Kota. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui apa makna akuntansi berbasis akrual bagi pemerintah Kabupaten 50 Kota. Yang kedua, untuk mengetahui bentuk pelaporan keuangan pada pemerintah Kabupaten 50 Kota terkait dengan penerapan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual. Yang ketiga, untuk mengetahui penerapan standar akuntansi berbasis akrual berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten 50 Kota. Yang keempat, untuk mengetahui penerapan standar akuntansi berbasis akrual berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten 50 Kota. Dan yang terakhir, untuk mengetahui faktor-faktor penghambat saat penerapan akuntansi berbasis akrual. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui apa makna akuntansi berbasis akrual bagi pemerintah Kabupaten 50 Kota. Yang kedua, untuk mengetahui bentuk pelaporan keuangan pada pemerintah Kabupaten 50 Kota terkait dengan penerapan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual. Yang ketiga, untuk mengetahui penerapan standar akuntansi berbasis akrual berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten 50 Kota. Yang keempat, untuk mengetahui penerapan standar akuntansi berbasis akrual berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten 50 Kota. Dan yang terakhir, untuk mengetahui faktor-faktor penghambat saat penerapan akuntansi berbasis akrual. Berdasarkan penjelasan latar belakang yang ada, maka dapat dirumuskan beberapa masalah. Yang pertama, apa makna akuntansi berbasis akrual pada pemerintahan Kabupaten 50 Kota? Yang kedua, bagaimana penyajian laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten 50 Kota terkait dengan penerapan peraturan pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual. Yang ketiga, apakah standar akuntansi berbasis akrual bisa berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten 50 kota. Yang keempat, apakah standar akuntansi berbasis akrual bisa berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten 50 kota. Dan yang terakhir, apa saja faktor-faktor penghambat pada penerapan akuntansi berbasis akrual. Selanjutnya adalah bab 2, landasan teori. Selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama itu adalah perbedaan sektor publik dengan sektor swasta yang mempengaruhi akuntansi sektor publik. Pada sektor publik dan sektor swasta memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Dari perbedaan sifat dan karakteristiknya itu bisa dilihat dengan membandingkan beberapa hal, yaitu tujuan organisasi, sumber pembiayaan, pertanggungjawaban, struktur organisasi, karakteristik anggaran, dan akuntansi keuangan. Yang kedua, standar akuntansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual, di mana nantinya berguna untuk mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual. Juga digunakan untuk mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam penerapan pelaksanaan anggaran yang telah disesuaikan dengan APBN dan APBD. Selanjutnya yang ketiga itu adalah laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan sistem akuntansi pemerintahan. Nah, di laporan keuangan pemerintah daerah ini menerapkan sistem berbasis akrual yang bermanfaat untuk bisa mengetahui nilai dari sumber daya ekonomi yang telah dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi entitas pelaporan, serta membantu dalam menentukan kepatuhannya pada peraturan perundang-undangan. Nah, laporan keuangan pemerintah daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 memiliki 7 komponen laporan keuangan. Dan itu terbagi atas 2, yaitu laporan anggaran dan laporan finansial. Nah, laporan anggaran ini terdiri atas laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Dan laporan finansial ini terdiri atas neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya itu adalah perubahan akuntansi berbasis kas menjadi basis akrual. Nah, sebelumnya itu pemerintah masih menerapkan akuntansi berbasis kas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, di mana pencatatannya itu masih terjadi saat transaksi ketika kas diterima atau dibayar untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Tetapi sistem ini masih dianggap kurang efektif sehingga pemerintah membentuk peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual. Nah, basis akrual ini peristiwa akuntansi telah diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan transaksi yang terjadi pada saat itu, tanpa dipengaruhi oleh waktu saat kas terima atau dibayarkan. Nah, dengan akuntansi berbasis akrual ini, pemerintah bisa menyediakan atau memberikan informasi yang lebih komprehensif karena seluruh sumber daya ekonominya itu telah dicatat dalam laporan keuangan. Kemudian penerapan SAP berbasis akrual ini dilakukan selambat-lambatnya itu 5 tahun setelah diberitahukannya adanya perubahan dari sistem akuntansi yang sudah ada. Kemudian yang kelima itu ada akuntabilitas keuangan pada laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, akuntabilitas itu memiliki makna pertanggungjawaban dari salah satu good governance. Terminologi akuntabilitas bisa diamati dari perspektif dan reaksi pada pencapaian tujuan. Maka oleh sebab itu, akuntabilitas memiliki interpretasi kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala perilaku dan kegiatan lembaga. Dan terakhir itu adalah transparansi keuangan pada laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, transparansi ini memberikan informasi keuangan secara terbuka dan jujur kepada publik. Setelah adanya pertimbangan bahwa publik atau masyarakat yang mempunyai hak mengetahui secara gamblang dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber daya ekonomi yang telah dipercayakan
kepada pemerintah. Nah, dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah adalah salah satu bentuk dari efektivitas dan efisiensi dalam melakukan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya, penelitian terdahulu yaitu Andi Faradilah tahun 2013, Margareta AP 2015, Anastasia Triantias 2015, Hizbullah 2017, dan Dito Aditya Dharma Nasution 2019. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran, di mana akuntansi pemerintah sektor publik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual akan mempengaruhi akuntabilitas pada laporan keuangan pemerintah daerah dan transparansi pada laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan kerangka pemikiran yang ada, maka pengembangan hipotesisnya adalah hubungan akuntabilitas pada laporan keuangan pemerintah daerah dengan akuntansi berbasis akrual. Kemudian, hubungan transparansi pada laporan keuangan pemerintah daerah dengan akuntansi berbasis akrual. Selanjutnya adalah bab 3, metodologi penelitian. Selanjutnya adalah desain penelitian. Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian jenis lapangan atau field research dengan menggunakan metode verifikatif dan pendekatan kualitatif. Nah, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana evaluasi penerapan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kabupaten 50 kota. Kemudian selanjutnya itu populasi dan sampel penelitian. Dalam penelitian ini, yang dijadikan populasi itu adalah seluruh laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten 50 kota yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten 50 kota itu sendiri. Dan sampel yang diambil dari populasi ini adalah seluruh laporan keuangan daerah Kabupaten 50 kota yang telah diperiksa oleh BPK. Selanjutnya adalah sumber dan teknik pengambilan data. Nah, penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder berupa data dokumenter yaitu laporan tahunan atau annual report pada pemerintahan daerah di Kabupaten 50 kota. Sumber data yang diambil itu didapatkan dari Badan Keuangan Daerah di Kabupaten 50 kota yang beralamat di Sarilama, dan teknik yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumenter. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Nah, aktivitas dalam analisis data ini ada 4. Yang pertama itu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan terakhir adalah kesimpulan. Nah, dari keempat tahap ini, mereka itu memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian analisis akan dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang ada melalui pengamatan dan wawancara dengan informan dan dilengkapi dengan dokumen yang berketerkaitan. Lalu penulis akan melakukan analisis atas data-data tersebut. Nah, analisis ini dilakukan dengan cara klarifikasi, melakukan wawancara, lalu data-data yang ada itu akan ditelaah kembali disertai dengan alasan-alasan yang logis dan relevan. Nah, selanjutnya itu melakukan reduksi data, yaitu dengan membuat abstraksi. Selanjutnya, dari data-data yang sudah ada itu, maka akan ditafsir kembali dalam memproses dari data hasil sementara menjadi sebuah teori substantif melalui beberapa metode yang berketerkaitan. Terakhir itu adalah uji validitas dan reliabilitas data. Nah, dalam menguji keabsahan hasil penelitian yaitu dengan melakukan triangulasi metode, triangulasi teori, dan triangulasi sumber data. Selanjutnya, bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Selanjutnya adalah gambaran umum objek penelitian. Nah, tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui bagaimana siklus akuntansi berbasis akrual bisa menjadikan sebuah laporan keuangan menjadi laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Penelitian ini sendiri berfokus pada aktivitas yang dilakukan oleh bidang akuntansi dan pelaporan. Nah, data yang diperoleh dan diolah itu untuk tujuan penelitian adalah data primer dan data sekunder. Analisis akan dilaksanakan atas berbagai catatan mengenai berbagai masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten 50 kota. Dengan pedoman utamanya itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual. Kemudian yang selanjutnya itu adalah hasil analisis data. Yang pertama itu analisis makna akuntansi berbasis akrual pada pemerintah Kabupaten 50 kota. Pada hasil wawancara yang dilakukan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 telah dilaksanakan sejak tahun 2015 oleh
pemerintah daerah kabupaten maupun kota sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan, yaitu harus dilaksanakan selambat-lambatnya 5 tahun setelah terbitnya peraturan tersebut. Kemudian peraturan pemerintah daerah kabupaten maupun kota baru melaksanakan tahun 2015 karena sebelumnya itu masih sangat banyak SDM yang belum mampu untuk menerapkan SAP berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan, sehingga masih bertahan, sehingga Pemda Kabupaten Maupun Kota itu sendiri masih bertahan menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual. Nah, yang membedakan SAP berbasis kas dengan basis akrual itu terletak pada laporan keuangan itu sendiri, yaitu laporan operasional, di mana laporan operasional ini akan menjelaskan lebih rinci lagi secara transparan. Karena pada laporan perubahan ekuitas atau LPE itu hanya memperlihatkan alur-alur yang sudah ada, sehingga diperoleh hasil laporan perubahan saldo anggaran lebih hanya untuk pengujian, tidak bisa menggambarkan laporan keuangan secara rinci dan akurat. Dan SAP berbasis akrual itu sendiri menggambarkan kemampuan daerah karena laporan keuangannya itu lebih akurat dan terperinci, sehingga tidak akan adanya kecurangan. Karena sebelumnya itu menggunakan basis kas, maka di penerimaannya itu akan diakui pada saat sudah masuk ke dalam kas daerah, sehingga pada basis kas terkadang penerimaan yang belum disetor itu belum termasuk ke dalam penerimaan laporan. Sedangkan basis akrual, apabila penerimaan sudah ada pada bendahara, maka itu sudah bisa diakui. Misalnya itu pada sisi belanja, maka bisa langsung diakui sebagai utang daerah. Sedangkan pendapatan sendiri adalah bentuk utang dari SKPD kepada pemerintah daerah dari sisi penerimaannya. Selanjutnya, analisis penyajian laporan keuangan pemerintah Kabupaten maupun Kota tahun anggaran 2014-2015 terkait penerapan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Nah, di sini peneliti melakukan analisis, yaitu bagaimana proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan dalam kejadian catatan akuntansi yang bisa melengkapi kriteria pendapatan. Yang pertama itu adalah laporan realisasi anggaran. Nah, menurut peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, laporan realisasi anggaran ini menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Dan unsur yang dicakup itu terdiri dari pendapatan belanja, transfer, dan pembiayaan. Maka pada pemerintah Kabupaten 50 Kota untuk laporan realisasi anggaran itu masih menerapkan basis kas sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Pada laporan realisasi anggaran itu terdapat anggaran dari realisasi anggaran, di mana hal tersebut berguna untuk menunjukkan bagaimana kinerja pemerintah dalam meningkatkan target-target yang telah disepakati sebelumnya, sesuai dengan peraturan daerah di Kabupaten 50 Kota. Contohnya itu misalnya pada pendapatan laporan realisasi anggaran atau LRA. Terdapat pendapatan pajak daerah, di mana pajak ini merupakan pendapatan asli daerah yang dipungut langsung oleh Pemda Kabupaten 50 Kota dari wajib pajak dalam tahun anggaran 2015. Nah, pada laporan realisasi anggaran, dana kas dari pendapatan wajib pajak ini sebesar 12 miliar lebih. Sedangkan anggaran yang diberikan kepada Pemda 50 Kota itu 13 miliar lebih, dan selisihnya ini nantinya akan menjadi tambahan untuk pendapatan di tahun selanjutnya. Yang disajikan hanya anggaran dan realisasi tanpa adanya perincian, karena dicatat itu hanya berdasarkan kas yang telah diterima oleh pemerintah, sehingga LRA penyajiannya tetap menggunakan basis kas, bukan basis akrual. Yang kedua adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL, di mana LPSAL ini menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan LPSAL ini disusun berdasarkan saldo anggaran lebih awal, silpa, sikpa, koreksi, dan saldo anggaran lebih akhir. Nah, LPSAL ini dimanfaatkan untuk ringkasan atas penggunaan saldo anggaran dan pendanaan pemerintah. Maka setiap entitas harus membuat laporan penyajian secara rinci dan mendetail dari unsur-unsur yang ada pada laporan perubahan saldo anggaran lebih dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, LPSAL ini saling berkaitan dengan jumlah-jumlah yang ada pada laporan realisasi anggaran. Yang ketiga itu adalah neraca.
di mana neraca menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu untuk menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Pada saat penyusunan neraca akan mengakibatkan setiap entitas pelaporan harus bisa menunjukkan pos-pos dari aset dan kewajiban yang melingkupi jumlah-jumlah yang sudah dianggarkan dan akan diterima atau dibayarkan dalam satu periode akuntansi setelah tanggal pelaporan. Salah satu perbedaan neraca pada basis kas dengan basis akrual itu terletak pada pos-pos piutang seperti piutang pajak, piutang retribusi, piutang bagi hasil, dan piutang lainnya. Nah, salah satu yang ada pada neraca itu adalah piutang pemerintah Kabupaten 50 Kota dari pajak daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, yaitu sebesar 3 miliaran. Total semuanya itu merupakan bruto dari sebelum dikuranginya dengan penyisihan piutang. Yang keempat itu adalah laporan operasional. Nah, di sini bisa terlihat perbedaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 itu terletak pada laporan operasional ini. Karena pada laporan operasional, semua pendapatan dan pengeluaran dari aktivitas pemerintah itu tercatat secara rinci, sehingga laporan keuangan tersebut sudah bisa dikatakan akuntabel dan transparan karena bisa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah. Contohnya itu pada laporan keuangan pemerintah Kabupaten 50 Kota yang terdapat pendapatan pajak daerah tercatat pada laporan operasional, di mana pendapatan pajak ini sudah menjadi hak pemerintah dan masuk ke dalam kas pemerintah Kabupaten 50 Kota tahun anggaran 2015, yaitu sebesar 12 miliar 878 juta lebih. Sedangkan pada laporan realisasi anggaran itu hanya tercatat 12 miliar 104 juta lebih. Nah, selisihnya itu sebesar 773 juta. Di sini terlihat jelas bahwa di LO ini akan dicatat total keseluruhan hak yang didapatkan oleh pemerintah pada tahun 2015 secara rinci, yaitu dari pendapatan laporan realisasi anggaran ditambah piutang tahun sekarang dikurang dengan piutang tahun sebelumnya. Sedangkan laporan realisasi anggaran itu hanya mencatat jumlah yang didapatkan oleh pemerintah sekarang. Yang kelima itu adalah laporan arus kas atau LAK. Nah, LAK ini berguna untuk menyediakan informasi mengenai sumber penggunaan dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi. Pada laporan arus kas ini, arus masuk dan keluar kas itu diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transaksi, di mana akan menjelaskan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode yang telah ditetapkan. Contohnya itu pada aktivitas operasi, karena pada arus kas bersih, aktivitas operasi menjadi salah satu parameter untuk menunjukkan pencapaian operasi pemerintah Kabupaten 50 Kota. Nah, pada laporan arus kas 2015, arus kas bersih dari aktivitas operasinya sebesar 223 miliar. Dan semua detailnya itu termasuk penerimaan dalam arus masuk kas dalam laporan arus kas dan dengan perlakuan yang sama pada pembiayaan yang termasuk ke dalam arus kas keluar pada catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya itu adalah laporan perubahan ekuitas atau LPE. Nah, LPE ini merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, pada LPE tahun 2015 sendiri sudah tercatat ekuitas awal sejumlah 1 triliun dan surplus atau defisit LO itu sebesar 128 miliar. Kemudian dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar adalah sebesar 700 miliar. Yang artinya pada setiap entitas pelaporan sangat perlu untuk menyajikan rincian dan unsur-unsur yang ada pada laporan perubahan ekuitas, sehingga akan membuat laporan keuangan itu bisa lebih akuntabel. Akhir itu adalah catatan atas laporan keuangan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, catatan atas laporan keuangan itu melingkupi penjelasan naratif dari angka yang tertera dalam LRA, LPSEAL, LO, LPE, neraca, dan LAK. Nah, catatan atas laporan keuangan ini sangat penting untuk memberikan bahasa yang lebih mudah untuk dipahami, karena CALK ini berguna untuk mengungkapkan kebijakan, kemudian juga untuk menjelaskan kinerja pemerintah dalam
melakukan pengelolaan terhadap keuangan negara atau pemerintah daerah. Selanjutnya adalah pembahasan analisis. Yang pertama itu evaluasi makna akuntansi berbasis akrual pada pemerintah Kabupaten 50 Kota. Nah, sejak tahun anggaran 2015, pemerintah Kabupaten 50 Kota itu telah berusaha untuk sebaik mungkin dalam mempersiapkan strategi-strategi agar tercapainya keberhasilan dalam mengimplementasikan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Karena sebelum menerapkan SAP berbasis akrual dan masih menggunakan SAP berbasis kas, laporan keuangan pemerintah Kabupaten 50 Kota ini pada tahun anggaran 2014 itu masih memperoleh opini WDP atau wajar dengan pengecualian dari BPK. Sedangkan pada saat pemerintah Kabupaten 50 Kota sudah menerapkan SAP berbasis akrual, BPK langsung memberikan opini WTP atau wajar tanpa pengecualian. Ini disebabkan karena laporan keuangan dari pemerintah Kabupaten 50 Kota ini sudah bisa dipertanggungjawabkan dengan baik karena sudah dirinci dan memiliki detail-detail yang sangat jelas sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua itu evaluasi penyajian laporan keuangan pemerintah Kabupaten 50 Kota tahun anggaran 2014-2015 terkait peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Nah, analisis penerapan PP nomor 71 tahun 2010 itu tentang SAP berbasis akrual yang berpengaruh terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan di Kabupaten 50 Kota. Yaitu yang pertama, analisis laporan realisasi anggaran. Dalam LRA, pendapatan dan penerimaan kasnya akan diakui atau dicatat saat uang sudah diterima pada kas umum daerah. Sedangkan pada hal belanja, transfer, dan semua bentuk pengeluaran itu akan diakui atau dicatat saat uang keluar dari kas umum daerah. Nah, LRA ini akan menyajikan unsur-unsur berupa pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit LRA, pembiayaan, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Yang kedua adalah analisis laporan perubahan saldo anggaran lebih. Nah, LPSAL ini lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya, yaitu pos-pos seperti saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain, dan saldo anggaran lebih akhir. Selanjutnya adalah neraca. Nah, pada pemerintahan Kabupaten 50 Kota, pada penyusunan laporan keuangan itu menggunakan neraca, di mana ini digunakan untuk menunjukkan posisi keuangan pada setiap entitas, terutama pemerintah daerah yang berisi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas, tanggal 31 Desember tahun anggaran pelaporan. Nah, neraca ini menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya, pos-pos yang berupa kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, keuangan jangka pendek, keuangan jangka panjang, dan ekuitas. Selanjutnya adalah laporan operasional. Manfaat dari laporan operasional ini yaitu dengan memberikan informasi tentang segala kegiatan operasional keuangan pada entitas pelaporan yang tergambar oleh pendapatan laporan operasional, beban, dan surplus atau defisit operasional dari suatu entitas pelaporan, di mana penyajiannya ini akan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan operasional itu disusun untuk melengkapi pelaporan dari setiap siklus akuntansi yang menetapkan akuntansi berbasis akrual. Maka ketika melakukan penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan neraca itu akan saling berhubungan, sehingga bisa dipertanggungjawabkan dan laporan keuangan itu bisa disajikan secara akuntabel dan transparan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah laporan arus kas, di mana laporan arus kas ini berfungsi untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih atau ekuitas dana suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah. Dan laporan arus kas ini memiliki tanggung jawab terhadap arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Dan arus masuk atau keluar kas itu bisa dikategorikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, aset non-keuangan, pendanaan, dan non-anggaran. Selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Nah, arus kas pada pemerintah Kabupaten 50 Kota itu menggunakan laporan perubahan ekuitas yang menyajikan pos-pos seperti ekuitas awal, surplus atau defisit laporan operasional pada periode bersangkutan, lalu koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas
yang merupakan dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi. Dan yang terakhir itu adalah ekuitas akhir. Yang terakhir itu adalah catatan atas laporan keuangan, atau CLK. CLK oleh pemerintah Kabupaten 50 Kota itu menggambarkan pos-pos laporan keuangan tentang rincian dan penjelasan pada masing-masing pos laporan keuangan. Lalu memberikan informasi yang sesuai dengan kebijakan akuntansi pada pemerintahan di mana informasi tersebut belum disajikan dalam lembaran laporan keuangan. Dan catatan atas laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten 50 Kota ini telah menerapkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Pembahasan selanjutnya itu adalah akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Yang pertama itu kebijakan akuntansi berbasis akrual dan akuntabilitas keuangan. Pemerintah Kabupaten 50 Kota itu telah menerapkan SAP berbasis akrual dimulai pada tahun 2015 dengan tujuan agar pemerintah ini bisa melaksanakan akuntabilitas pada pengelolaan keuangannya. Dan laporan keuangan pemerintah daerah itu bisa dikatakan akuntabel apabila laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan itu akan memberikan opini WTP atau wajar tanpa pengecualian, yang berarti laporan keuangan itu sudah bisa dipertanggungjawabkan dengan bukti yang terpapar secara jelas dan rinci. Akuntabilitas pada penyajian laporan keuangan di Kabupaten 50 Kota tetap dijaga dengan baik, yaitu dengan melakukan rekonsiliasi setiap bulan yang dilakukan antara SKPD dengan SKPKD. Selanjutnya itu kebijakan akuntansi berbasis akrual dan transparansi keuangan. Untuk mendukung terciptanya laporan keuangan yang akuntabel dan transparan, maka Kepala Daerah Kabupaten 50 Kota itu memberikan dukungan, yaitu dengan menetapkan bahwa rincian perhitungan anggaran tidak boleh dicatat apabila tidak memiliki satuan yang tidak terukur. Setiap menggunakan dana belanja, maka harus disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan dan tidak boleh direkayasa. Dan semenjak diterapkannya akuntansi berbasis akrual ini pada tahun anggaran 2015, pengelolaan keuangan daerahnya itu sudah lebih transparan, yang mencakup aksesibilitas publik dari laporan keuangan Pemda yang telah diaudit oleh BPK. Selanjutnya bab 5 penutup. Yang selanjutnya itu adalah kesimpulan, di mana pemerintah Kabupaten 50 Kota dalam laporan keuangannya itu sudah menetapkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, di mana pemerintah Kabupaten 50 Kota dalam laporan keuangannya telah menggunakan 7 komponen yang penting, yaitu yang pertama laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam penerapan standar akuntansi berbasis akrual ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap akuntabilitas dan transparansi pada laporan keuangan. Karena dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual, maka semua laporan keuangan yang ada itu bisa dipertanggungjawabkan kepada BPK, sehingga saat BPK melakukan pemeriksaan, laporan keuangan itu menghasilkan opini WTP atau wajar tanpa pengecualian, yang berarti laporan keuangan itu sudah sangat akuntabel dan transparan. Selanjutnya adalah keterbatasan penelitian, di mana penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian, yaitu seperti penelitian ini hanya menggunakan penelitian dari Badan Keuangan Daerah di Kabupaten 50 Kota. Dan yang kedua, pada penelitian ini hanya menggunakan sedikit narasumber dalam melakukan wawancara. Selanjutnya adalah saran. Yang pertama, bagi pemerintah Kabupaten 50 Kota, perlunya perekrutan pegawai yang memiliki keahlian di bidang akuntansi untuk mengelola bagian akuntansi di Badan Keuangan Daerah. Dan yang kedua, bagi peneliti selanjutnya itu dapat melakukan pengamatan dengan meneliti lebih dari satu pemerintahan. Dan lebih baik lagi memiliki narasumber yang cukup banyak sehingga hasil yang didapatkan bisa lebih baik lagi. Baiklah, sekian presentasi yang bisa saya berikan, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan dan kekurangan yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.